Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tazalil hazna idza sita sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin alladhi yuqarribuna ila ma yuhibbuk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para generasi muda, ya, generasi Rabbani rahimani rahimakumullah warsadakumullah bihayatikum. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'amillah. Itulah kalimat yang senantiasa menyibukkan lisan kita, dan kita tak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kenikmatan itulah yang mempersatukan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kenikmatan itulah menjadi hujah kita bisa berkumpul nanti di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di surganya. Kenikmatan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kenikmatan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersungguh-sungguh dan mujahadah, ya, untuk senantiasa bertolabul ilmi, mencari ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Dan tentunya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang saya tidak mungkin untuk menyebutkan satu persatu kenikmatan yang Allah berikan, karena sungguh sangat luar biasa kenikmatan yang Allah berikan. Jangankan kenikmatan yang bisa kita rasakan atau yang tidak kita rasakan, sampai kita tidak mampu untuk menghitung seberapa banyak kenikmatan yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan, terkhusus lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terlahir dari keluarga muslim. Dan sungguh sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di hari ini untuk hadir di dalam sebuah majelis ilmu. Itu kenikmatan yang kita tidak sadari, bahwa setiap kali kita berada di dalam sebuah majelis ilmu itu bagian daripada kenikmatan. Karena disitulah kita akan menguatkan keimanan kita, disitulah kita akan mendapatkan penguatan dari apa yang kita lakukan selama ini, yaitu al-ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sosok manusia panutan kita semua. Sosok manusia terganteng, sosok manusia sungguh sangat luar biasa, yang menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya untuk menyebarkan dinullah, syariat Allah di muka bumi ini. Sosok manusia yang menyebabkan kita jadi kenal dengan Islam. Kita belum pernah bertemu dengannya, belum pernah mendengarkan lisan yang keluar dari mulutnya, tapi nasihatnya sering kita dengarkan lewat para asatid, lewat para ulama, ya, melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan oleh sang idola kita, orang yang sangat dinantikan untuk pertemuan dengannya nanti di surga, dan orang yang senantiasa kita sebutkan namanya di setiap kali kita sholat, dan disunnahkan kita bersalawat kepadanya di setiap hari Jumat. Beliau adalah habibana wa nabiyana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa sadakumullah bihayatikum. Baru pertemuan ini mungkin ya, kita kajiannya atau taklimnya diadakan selepas sholat Jumat. Ya, saya agak sedikit kaget juga ketika dipindah ke hari Jumat. Berarti ya ikhwan-ikhwan di sini luar biasa. Bagi akhwat mungkin gak jadi soal karena sebelumnya mungkin aktivitasnya keputrian atau kaitan dengan kewanitaan. Tapi bagi kita beberapa menit yang lalu ada satu pertemuan yang dilaksanakan seminggu sekali. Sayyidul Ayyam, pada hari Jumat. Ini idnya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang di seluruh dunia ini melaksanakan idnya seminggu sekali. Ini hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat, para jemaah yang hadir di masjid itu mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah Jumat. Nah, seminggu sekali itu laki-laki ikhwan ya. Nah, sekarang tidak cukup dengan khutbah Jumat, dilanjut dengan kajian. Masya Allah. Luar sekali ya. Saya tanya, gimana Ustaz? Alhamdulillah, di sini katanya santri-santrinya hebat-hebat ya. Yang tadinya mendengarkan khutbah Jumat, sekarang mendengarkan kajian Jumat. Masya Allah. Nah, ini ada satu hadis ya yang dijadikan sebagai motivasi bagi kita semua agar kita senantiasa haus ya. Kita senantiasa bersemangat ya untuk mendatangi majelis ilmu. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, di antara rumah-rumahnya, yatlunal kitab Allah. Mereka ini mempelajari kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Jadi kata Rasul nih, tidak ada satu kaum yang kaum itu duduk di masjid di baitin min buyutillah. Hal hadza baitillah? Hal hadza baitillah? Na'am, hadza baitullah. Sumya bi masjid. Sama dengan masjid. Baitillah wa huwa masjid. Rumah Allah di sini bimakna al-masjid atau al-masajid, masjid-masjid. Jadi tidak ada satu orang, satu kumpulan orang mereka berada di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatlunal kitab, mereka membaca Al-Qur'an. Siapa di antara kita yang tidak membaca Al-Qur'an ketika di masjid? Semua juga pernah membaca Al-Qur'an. Ya, wa yatadarasunahu, tidak cukup membaca Al-Qur'an, tapi mereka mempelajarinya, saling mempelajarinya. Bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakin. Ya, tiada lain diturunkan kepada mereka kecuali turun kepada mereka ketenangan. Kepada siapa? Kepada mereka yang berada di dalam masjid, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat menyelimuti mereka. Wa nazalat wa hafathumul malaika, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berada di masjid itu, orang yang sedang mengaji itu, menyebutkan nama-namanya sambil memuji mereka di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Wa man batu'a bihi amaluhu lam yustik bihi nasabuhu. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkat. Subhanallah, sungguh surat luar biasa. Ya, jadi keberadaan kita di masjid ini, anak-anak sekalian, kalau kita membuka ya kaitan dengan fadilah, keutamaan orang yang belajar, ya orang yang ngaji, gitu ya, ikuti kajian, itu sungguh sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, idza marartum biriyadil jannati fartau. Apabila kalian melewati taman-taman surga, fartau, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan taman-taman surga itu? Beliau mengatakan atau beliau menjawab, halaqatul ilmu wa halaqatul dzikr. Halaqah ilmu dan halaqah zikir. Masya Allah.
Jadi sampai Rasulullah SAW mengumpamakan, menganalogikan kajian atau taklim atau pengajian itu seperti taman-taman surga. Makanya para ulama mengumpamakan halaqah ilmu, halaqah dzikir itu adalah tempat atau sarana healingnya orang-orang yang beriman. Tempat orang-orang yang beriman berwisata untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kelapangan. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang pada umumnya ketika mereka berangkat ke satu tempat yang sejuk, yang nyaman, yang indah untuk mendapatkan ketenangan. Nah, healingnya orang-orang yang beriman adalah majlis ilmu. Majlis ilmu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah bukan nama aslinya. Beliau itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Digelar Abu Hurairah karena beliau suka kucing. Makanya kalau diantara kita yang suka kucing, ya, itu bagus ngikut, ya, maksudnya ngikut sesuatu yang baik yang dilakukan oleh para ulama. Jadi nggak jadi masalah kalau di rumah kita ngurus kucing, sebagaimana Abu Hurairah suka terhadap kucing. Nah, yang unik lagi nih sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, kaitan dengan Abu Hurairah. Ya. Beliau ini selama 3 atau 4 tahun bersama Rasulullah SAW, beliau ini betul-betul memanfaatkan kebersamaannya dengan Rasulullah. Beliau senantiasa bersama Rasulullah baik dalam kesendirian atau secara umum, berkelompok maksudnya. Ya. Dan beliau ini adalah orang yang banyak merawikan hadis. Bayangkan saja cuma 3 sampai 4 tahun. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh beliau sungguh sangat luar biasa banyak. Saingannya istrinya baginda Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah radhiallahu anha. Kalau Siti Aisyah wajar, hadis yang diriwayatkan oleh beliau banyak sekali karena istri baginda Rasul. Nah, ini kalau Abu Hurairah masuk Islamnya itu hidup dengan Rasulullah SAW itu cuma 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Kok bisa? Beliau ini masuk Islamnya ketika di Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW usianya berapa tahun? Usia Rasul berapa tahun? 63. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. 60 dikurangi 40 berapa? Berarti 25 tahun. 23 tahun. Rasulullah SAW menyandang Nabi dan itu dibagi 2. Di Mekah dan di Madinah. Di Makkah berapa tahun? 13. Di Madinah 10 tahun. 10 tahun di Madinah berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islamnya di tahun keberapa hijrah? Ke-7 hijrah. Kan dengan Rasul 3 tahun tuh. Berarti 10 kurangi 3 berapa? Tapi waktu yang sangat sedikit ini, anak-anakku sekalian, beliau manfaatkan semaksimal mungkin. Termasuk hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh beliau ini, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini sampai ingin mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mau masuk masjid. Tapi mau masuk masjidnya itu kayak kebingungan gitu. Berputar-putar di luar. Lantas para sahabat menghampirinya. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, di dekat itu. Kenapa Anda seperti begini? Anda mau masuk masjid dia? Kenapa tidak langsung saja mau masuk masjid? Kan pintu masjid sebelah sana. Apa Abu Hurairah mengatakan? Saya akan mencari terlebih dahulu jejak kaki Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam masjid.
ketika saya temukan jejak kakinya, karena dulu kan beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan coran ya, kan nggak ada bekasnya. Kalau di Arab sana itu apa? Pasir. Sehingga kaki orang itu kelihatan, bekasnya itu kelihatan. Nah, Abu Hurairah itu berupaya ingin seperti Rasulullah SAW ketika masuk masjid. Kaki kanan sebelah mana, kaki kiri sebelah mana, belok kanan sebelah mana, belok kiri sebelah mana. Saking ingin mencontoh Rasul. Bahkan beliau itu kalau Rasulullah SAW misalnya masuk ke masjid, misal ini Maya, lantas Rasulullah SAW sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid misalnya, terus berdiri di salah satu tiang misalnya, maka Abu Hurairah akan melakukan seperti itu. Padahal tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, tapi ingin yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah bukti, salah satu indikasi ketika seseorang mencintai orang yang dicintainya. Kalau kita mengaku pecinta Rasul, ya, jangan hanya di mulut, jangan hanya sekedar melakukan perayaan-perayaan ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Yang terpenting dari Rasulullah SAW itu adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, apalagi berbentuk perintah. Ini yang penting, saudaraku sekalian. Ini mohon maaf, pakaian yang Anda kenakan ini bukan hanya bagian daripada peraturan madrasah, peraturan sekolah. Kalau hanya sebatas itu, Anda hanya mendapatkan siswa yang taat aturan. Titik. Bagus orang itu, taat aturan tuh. Dia pakai gamis warna putih, pakai kopiah haji, misalnya seperti itu kata sekolah itu. Disiplin. Itu rugi kalau hanya mendapatkan pandangan dari sekolah. Niatkan Anda pakaian seperti ini bagian daripada apa yang Rasulullah SAW pakai. Betul apa benar? Iya. Jadi tidak semata-mata Anda berpakaian seperti begini. Gamis. Jadi gamis seperti begini emang kalau tidak termasuk dalam kategori diwajibkan. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dipakai oleh Rasul itu salah satunya ciri bahwa kita cinta kepada Rasul. Mutaba'ah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul, itu titik poin. Maka dari itu niatkan pakaian ini untuk mengikuti sunnah. Baik. Anak sekalian rahimani rahimakumullah, wasadakumullah fiatikum. Di kesempatan siang hari ini, sebagaimana materi yang termaktub di dalam informasi dia di dalam pamflet, ini kaitan dengan waktu. Ini sekarang tanggal berapa? 24 Januari. Bertepatan pas dengan 24 Rajab. 24? Ada apa dengan 24 Rajab? Ada apa dengan 24 Rajab? Atau ada apa dengan bulan Rajab? Sebagaimana kita ketahui, Rajab itu adalah bagian daripada bulan haram. Dari 4 bulan yang diharamkan. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Menjelaskan ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan, ya, salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Ya, nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, setelah
Ramadan Syawal, baru setelah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Mudhar baina Jumadis Tsani wa Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini di antara Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Kita berada di bulan haram. Ada apa bulan haram sehingga memiliki keistimewaan? Ya. Orang-orang dahulu sebelum Islam atau Nabi Muhammad SAW dinubuahkan di Jazirah Arab, mereka telah menjadikan keempat bulan ini bulan yang disepakati jangan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan, untuk melakukan pertikaian, untuk melakukan perkelahian. Pokoknya di bulan ini dijaga, jangan sampai ada perilaku-perilaku dolim, perilaku-perilaku penindasan dan dosa. Ya, itu orang dulu tuh. Ya, makanya di bulan ini, di keempat bulan ini, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ibadah kita, akan melipat gandakan pahala amal soleh kita di keempat bulan ini. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan dosanya bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti begini, oh Pak Ustadz berarti bermaksiat di luar bulan ini boleh. Ini salah paham berarti. Ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Engkau jangan mendolimi diri kalian di bulan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ini menjadi pengkhususan. Di bulan yang lain saja tidak boleh kita melakukan kedoliman, kemaksiatan, apalagi di bulan ini. Ini contoh kalimatnya begini. Contoh kalau saya umpamakan begini. Saya informasikan kepada santriwan, santriwati, besok hari Sabtu tidak boleh datang terlambat. Jam 7 sudah ada di sini. Karena kita akan kedatangan tamu dari Jakarta. Ya. Ketika mendapatkan informasi seperti itu, oh besok tidak boleh terlambat, harus hadir jam 7. Berarti Senin, Selasa, Rabu, dan setelah hari itu boleh datang terlambat. Enggak seperti itu. Ya, tetap tiap hari jangan terlambat. Datang jam 7. Khusus besok hari Sabtu. Betul-betul harus jam 7, jangan terlambat. Karena besok ada tamu dari Jakarta. Nah, ini kalau saya umpamakan itu seperti itu anak-anakku sekalian. Di bulan keempat bulan ini kita upayakan jangan sampai kita menyia-nyiakan keempat bulan ini. Taklimnya kita sekarang ini nih hari Jumat itu berbeda pahalanya di bulan Sya'ban atau di bulan sebelumnya. Termasuk ibadah sholat duhur kita, maghrib, isya, subuh, qiraatul kita, amal soleh yang lainnya, ini berbeda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan berbeda di bulan ini. Maka dari itu, jangan sia-siakan waktu ketika kita berada di bulan yang memiliki keistimewaan. Dan subhanallah anak-anakku sekalian, di dalam Islam ini kalau kita lihat ya, bagaimana posisi-posisi waktu ya di dalam Islam, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendulang pahala lebih cepat gitu loh. Lebih banyak maksudnya. Ya. Ukuran 1 minggu ada hari Jumat. Dalam keseharian nih pahala kita berlipat qiyamul lail. Allah sepertiga malam. Ukuran dalam 1 bulan ayyamul bid.
Ya, ukuran dalam 1 tahun ada bulan Ramadan, termasuk di dalamnya bulan haram, termasuk di dalamnya adalah Arafah. Banyak sekali setumpuk waktu yang bisa digunakan oleh kita untuk melipat gandakan pahala kita. Makanya bagi kita semua, ya, mesti memiliki prinsip bagi kita untuk memanfaatkan, menggunakan waktu kita ini agar jangan sampai sia-sia. Betul-betul bermakna. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dan di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ini merupakan indikator kebaikan keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kalau seseorang, anak-anakku sekalian, sudah terbiasa melakukan perbuatan yang sia-sia, bahkan menikmati perbuatan yang sia-sia itu, ini merupakan indikasi Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba itu. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Arif Al-Yamani, beliau mengatakan, inna min iradillahi anil abdi ayyasdalhu bima la yanfa'uhu. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari salah seorang hamba itu akan disibukkan dalam hal yang sia-sia, dalam hal yang tidak bermanfaat. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita mendeteksi apakah ini sia-sia dan tidak sia-sia? Ini tidak bermanfaat dan bermanfaat. Sanggup nggak? Bisa sebetulnya. Dilihat nilai kemanfaatan apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita katakan. Karena banyak sekali sekarang ini orang, anak-anakku sekalian, mengatakan sesuatu tapi tidak ada manfaatnya. Habis-habis energi itu. Maka sudah harus dipastikan bagi kita semua nih, setiap lisan yang diucapkan, setiap tindakan yang dilakukan harus memberikan nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan seperti apa yang dia itu akan bermanfaat? Lisannya, perbuatannya. Apabila lisannya, apabila perbuatannya itu didasari dengan ilmu, makanya al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum bertindak. Makanya beda ketika orang mengatakan sesuatu berdasarkan ilmu, melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, beda itu. Sudah dapat dipastikan ketika orang mengatakan melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, biasanya hal itu perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Paham tuh? Maka pantang bagi kita semua, anak-anakku sekalian, untuk melewati waktu yang sekarang ini kita manfaatkan begitu saja. Ya. Para ulama mengatakan al-waktu anfasu la ta'ud. Waktu yang kita gunakan itu bagaikan nafas yang tidak mungkin untuk kembali. Bahkan para ulama mengatakan satu kaidah, al-waktu agla minad dahab. Waktu ini lebih mahal daripada emas. Emas hilang bisa dicari, waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. Kita semua tidak mungkin kembali lebih muda lagi. Nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Kalau usia kalian sekarang ini 17 tahun, tahun kemarin 16 tahun, tidak mungkin sekarang 15 tahun. Betul apa benar? Itu sudah sunatullah. Waktu kita terus bergerak ke depan, jatah usia kita dipastikan berkurang. Makanya saya ingatkan untuk yang beberapa kalinya, jangan sampai waktu ini kita sia-siakan. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Beliau mengatakan, waktu yang sedikit adalah harta berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Waktu adalah nafas yang terbatas dan hari-hari yang dapat terhitung.
jika waktu yang sedikit itu, yang hanya sesaat atau beberapa jam bisa berbuah kebaikan, maka itu sangat beruntung. Maka dia akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Sebaliknya, jika waktu disia-siakan, dilalaikan, lewat begitu saja tanpa dimanfaatkan, maka sungguh ia benar-benar akan mendapatkan kerugian. Dan namanya waktu yang berlalu tidak mungkin kembali selamanya. Itu bisa dibuka di dalam kitab Al-Waqtu Anfas La Ta'ud. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah judul daripada kitab itu sendiri. Jadi waktu itu bagaikan nafas dan tidak ada kembali. Seperti nafas kita. Kita mengeluarkan nafas apa? CO2, betul? Kita menghirup apa? O2, kan beda. Bisa dibayangkan tuh kalau kita menghirup yang kita keluarkan, matilah kita. Ya, karena kita memerlukan O2, oksigen. Yang kita keluarkan O2, kan nggak nyambung. Nah, sehingga kita bisa hidup. Makanya kalau seseorang bisa memanfaatkan waktu, ya, itu akan senantiasa hidup. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, warsadakumullah fi hayatikum. Ya. Kenapa kita senantiasa memanfaatkan waktu yang selama ini kita lalui atau kita gunakan? Karena berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, oleh Abi Barzah Al-Aslami, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Dua kaki anak Adam tidak akan bergerak pada hari kiamat nanti, alias diam, ya, sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang usianya, untuk apa dia gunakan. Kalau dia meninggal dan usianya 60 tahun misalnya, usia baliknya misalnya berapa tahun? 55 tahun atau 45 tahun misalnya, maka dia akan ditanya pertanggungjawaban dari 45 tahun yang dia manfaatkan. An umrihi fi ma'afna. Nah, kalau kalian sekarang ini usianya berapa? 17, 12, 13. Nah, kalau usia yang sekarang ini kalian masih belasan tahun, katakanlah saya ngambil di antara kalian yang usianya misalnya 15 tahun, ya, itu mungkin setingkat SMP ya, atau 16 tahun, masa baliknya misalnya 11 tahun, berarti 16 dikurangi 11, 5 tahun. Nah, yang 5 tahun ini, ketika dia meninggal di usia 16 tahun misalnya, yang 5 tahun ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Anda semua nih yang masih muda-muda ini, ya, semestinya nih berpikirnya begini. Ini saya usia masih muda nih, berarti usia saya masih lama nih. Ketika muncul dugaan seperti itu atau perasaan seperti itu, iringi dengan satu pernyataan atau satu pertanyaan. Apakah emang betul Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya usia panjang? Ketika di usia 16 tahun, apakah betul Allah Subhanahu wa taala memberikan usia 60 tahun atau 63 tahun sebagaimana baginda Rasulullah SAW? Enggak ada jaminan. Ya, tidak sedikit di antara orang yang seusia kalian ini sudah meninggal duluan. Bahkan ada anak yang mendahului orang tuanya. Bahkan ada cucu yang mendahului kakeknya. Kakeknya masih hidup, cucunya sudah meninggal. Artinya apa? Kematian itu, anak-anakku sekalian, tidak dilihat dari tua dan muda. Kalau jatahnya sudah beres, ya beres. Sudah habis, selesai sudah. Ini menjadi nasihat bagi kita semua, anak-anakku sekalian.
Kalaupun Rasulullah SAW pernah bersabda, a'maru ummati baina sittina ila sam'in wa aqallu ma yajuju dalika, ya, umur umatku ini kata Rasulullah SAW antara 60 dan 70, dan sangat sedikit sekali yang mereka ini di atas 70 tahun. Bukan berarti Anda berpatokan ke 60 dan 70. Ini kebanyakan dan kita berharap seperti itu. Tapi saya ulangi lagi, yang namanya usia itu sudah Allah tetapkan. Ada yang usianya belasan tahun, ada yang usianya 20 tahun. Prinsip kita, anak-anak sekalian nih, mohon diperhatikan, ketika melihat orang yang lebih tua dari kita, katakan usianya puluhan tahun, maka kita harus punya prinsip melihat orang itu. Subhanallah, orang itu dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang sungguh sangat luar biasa banyaknya. Berarti pahalanya lebih banyak. Ketika melihat yang lebih rendah dari kita, yang lebih muda dari kita, misalnya Anda misalnya usianya 18 tahun, melihat adik kalian usianya 15 tahun, maka yang terbesit kepada kita semua yang usianya 18 tahun tadi, melihat teman yang usianya misalnya 13 tahun, maka mengatakan dalam dirinya, alhamdulillah, subhanallah, adik saya ini dosanya masih sedikit. Agar kita senantiasa termotivasi untuk senantiasa melakukan sesuatu yang baik. Itu anak-anak sekalian. Ini kaitan dengan manusia akan ditanya tentang umurnya dari apa yang Allah titipkan kepadanya. Maka dari itu kembali kepada pembahasan, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, ya, hanya menunggu-nunggu pergantian waktu. Ini sampai Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ketika ada orang yang menyia-nyiakan waktu ini lebih parah dari kematian, kata beliau. Idha'atul waqti asaddu min idha'atil mauti. Menyia-nyiakan waktu, kata beliau ini, lebih parah orang yang menyia-nyiakan waktu ini dibanding kematian. Kenapa? Li'anna idha'atul waqti taqtauka anillahi wa darul akhirah. Menurut beliau nih, karena ketika orang menyia-nyiakan waktu, ya, menjadikan waktunya tidak bermanfaat, itu sudah memutus dirinya dengan Allah, sudah memutus dirinya dengan darul akhirah, dengan kampung akhirat. Wal mauti yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu hanya memotongmu dari dunia dan penghuninya. Ini menjadi renungan bagi kita semua. Jangan sampai waktu yang kita miliki ini, ya, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya biasanya nih orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, digunakan dengan sebaik-baiknya, itu biasanya mendapatkan balasan yang setimpal dari pemanfaatan waktu itu. Ya, kalau orangnya terus saja ngisi waktunya dengan kebaikan, itu akan ada balasannya. Ya, sampai para ulama, ya, suatu ketika Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat, ya. Beliau mengatakan, al waktu kasayf faman lam yaqtaha qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Bagi barang siapa yang tidak menggunakan pedang itu untuk menebas, untuk memotong, maka pedang itu akan memotong kalian, kata Rasul. Kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini, anak-anakku sekalian, ulama yang sungguh sangat menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sampai suatu ketika beliau melewati orang-orang yang sedang ngobrol, ya, di depan pasar. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, ya, nangkring gitu, ya. Lantas beliau lewat tuh. Beliau mengatakan kepada dirinya itu, andai waktu, andai umur bisa dibeli, kata beliau, saya akan membeli umur atau waktu yang mereka miliki itu, yang sedang ngobrol-ngobrol itu. Karena waktu yang selama ini beliau miliki 24 jam itu tidak cukup baginya
untuk menelaah, untuk membaca, untuk mentadabburi, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Makanya beliau ini sungguh sangat luar biasa keilmuannya dan kecerdasannya, hafalannya, pemahamannya, ya, sungguh sangat luar biasa. Dan itu diakui oleh seluruh dunia, termasuk oleh kita, bahkan oleh kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Ini kita bisa apa? Bisa mencontoh, ya, ulama yang satu ini yang dijadikan sebagai mazhab kita semua. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah wa sadakumullah fi hayatikum. Lantas kenapa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya? Ya, jangan sampai disia-siakan. Agar kita tidak menyesal kemudian kelak. Tidak menyesal dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Orang-orang yang sekarang ini sudah beda alam dengan kita. Sekarang ini di dalam barza, menunggu datangnya hari kiamat, menunggu yaumul hisab. Mereka, di antara mereka ada yang menyesali. Ya, kenapa? Menyesali apa? Menyesali karena tidak memanfaatkan usia yang dimiliki ketika hidup di dunia. Gambaran ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat ke-100. Silakan dibuka. Bawa Al-Quran ya? Ada. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Ini biasanya saya kadang suka ngasih door prize ya. Saya langsung dari masjid barusan, ya, ngisi khutbah Jumat, nggak pulang dulu ke rumah, langsung ke sini, sehingga nggak bawa sesuatu. Biasanya suka bawa sesuatu, gantungan kunci atau apa yang saya berikan untuk door prize biasanya. Baik, ada yang sudah bawa Al-Quran? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala irji'uni la'alli amalu salihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Hatta idza jaa ahadumul maut, apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, qala Rabbi irji'uni, ya, setelah datang kematian, setelah mereka meninggal, mereka mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbku, irji'uni, kembalikan aku. Kembalikan aku kemana? Ke dunia. La'alli amalu sholihan, kami akan beramal soleh. Ya, fima taraktu, kami akan beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Ini penyesalan seseorang ketika sudah berada di kampung akhirat, meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat untuk beramal soleh karena telah mereka tinggalkan amal soleh itu. Ya, mungkin diantaranya orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak puasa, orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, orang-orang yang tidak pernah mengikuti kajian ilmu, kajian Islam, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan nasihat, yang tidak bersedekah, yang tidak berinfak, dan seabreg amalan-amalan soleh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka berteriak kepada Allah, memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh itu, karena selama di dunia mereka tidak melakukannya. Karena itu anak-anakku sekalian, ya, ketika kita sudah berada dalam satu kondisi, ya, ketika kita itu beramal soleh dan beribadah, bersyukurlah. Bersyukurlah.
Karena hal itu akan menjadikan hujah bagi kita untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang selama ini acuh tak acuh dengan perintah Allah. Mereka tidak mau sholat, diajak nggak mau. Sudah dapat dipastikan kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan balasan. Apa jawaban Allah? Kala, sekali-kali tidak. Tidak mungkin, tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau kita katakanlah ini dinding itu saya umpamakan, ya, berharap kita bisa keluar dari bangunan ini dan berada di mana itu? Berada di sawah. Nggak mungkin kamu berada di sawah, sudah ada dinding penutup. Atau kita lagi hujan nih, pintu ditutup semua. Lantas ada orang yang kehujanan di luar, punten pas ditutup sadayana. Tekenging lebet. Ini mungkin perumpamannya kayak gitu. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati dihidupkan kembali? Ya, dihidupkan kembali. Nggak mungkin. Bahkan di dalam hadis, di dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat 37. Silakan akhwat bisa ditulis dan dibuka surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrizna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirukum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir fadhuqu famalidh dhalimina min nasir. Wa hum yastarihuna fiha. Orang-orang kafir ini anakku sekalian, pada hari kiamat nanti mereka berteriak di mana? Di neraka. Fiha Finari jahannam. Di mana? Finari jahannam. Yastarihun berteriak. Wahum yastarihuna dan mereka berteriak. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Fiha di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Nih, dengarkan. Rabbana. Apa artinya? Ya Rabb kami. Ya Tuhan kami. Ahrizna, keluarkan kami, ya. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Gharal ladzi kunna na'mal, kami tidak akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka. Janji Allah, kami akan beramal soleh, kami akan beribadah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dari permintaan mereka orang-orang kafir untuk dihidupkan kembali dan mereka akan beramal saleh? Ya, awalam nu'ammirukum, ini jawaban Allah. Apakah tidak cukup usia yang kami berikan kepada kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkara, yang dijadikan sarana untuk mendapatkan peringatan bagi orang-orang yang berpikir, ya, waja'akumun nadir, dan telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan. Siapa? Para nabi? Siapa? Para rasul yang memberikan peringatan? Coba lagi? Para ulama? Para kiai? Termasuk para asatid? Para asatidah? Ya, para guru yang memberikan nasihat kepada kita. Kata Allah, cukup tah usia sakit itu, ya, menang peringatan di arti asatid puluhan tahun aja tuh cukup. Ya. Fadhuqu famalidh dhalimina minas. Rasakan oleh kalian, kata Allah, ya, rasakan apa? Rasakan azab, siksaan. Dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang
penolong pun. Nah, ini jadi nasihat bagi kita semua anak-anakku sekalian. Sebelumnya datang penyesalan, jangan sampai kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Maka dari itu, ya, ini ada satu perkataan dari Al Hasan Al Basri, ya, dan dikatakan pula oleh Fudail bin Iyad. Ya, beliau rahimahullah suatu ketika pernah berpapasan dengan salah seorang, Fudail bin Iyad ini. Beliau adalah ulama tabi'in. Beliau bertanya kepada orang itu, usia kamu berapa tahun? Kata Fudail bin Iyad. Lantas orang tadi mengatakan atau menjawab, usia saya 60 tahun. Usia saya 60 tahun, kata orang tadi. Lantas Fudail bin Iyad mengatakan, itu berarti setelah 60 tahun, kata beliau, kamu akan berhadapan dengan Rabbuk, dengan penciptamu. Kan? 60 tahun, kesananya kan berarti 60 tahun nih. Nah, berarti ke depan ini kamu akan berhadapan dengan penciptamu. Maka orang tadi spontan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Fudail bertanya kepada orang tadi, kau paham tidak? Ngerti tidak dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lantas Fudail bin Iyad mengatakan kepada orang tadi, sesungguhnya kita ini, kata beliau kepada orang tadi, itu milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, lantas Allah akan berada di hadapan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan, akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Lantas Fudail mengatakan, siapkah kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan? Nih, biar mudah dipahami lagi anak-anakku sekalian. Kan kalian sekolah di sini ya, betul tidak? Ada yang di SMP, ada yang di SMK. Ya. Nih perhatikan, beberapa hari yang lalu kalian mengikuti asesmen sekolah atau ujian, ya. Maka dari itu ujian yang kalian kemarin hadapi, soal-soalnya itu tidak jauh dari materi yang disampaikan oleh guru. Ini sebuah simulasi yang sederhana untuk dipahami oleh kita semua. Di dunia saja kita mendapatkan ujian dan soal, pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Apalagi nanti di akhirat, anak-anak sekalian. Ini kaitan dengan amal, ya, kaitan dengan tindak tanduk kita, perilaku kita selama di dunia. Allah akan bertanya kan. Ya, makanya nasihat yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad kepada orang tadi ini menjadi nasihat bagi kita semua. Maka dari itu jangan tunda-tunda untuk beramal. Ya, sampai Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiri subah." Jika engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi hari. Wa idza asbahta falan tantadiri masa. Jika engkau berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Kalau sekarang bisa beramal, lakukan saat itu. Jangan, saya mau baca Quran nanti aja deh, dan nanti bisa. Lakukan saat itu selama kita bisa melakukan. Wahud min sihatika lima radika. Ketika sehat sebelum datang sakit. Wali hayatika limautika. Sebelum datang kematian, ini mumpung hidup masalahnya. Muncul bahasa Inggris nama tong diengke-engke. Lakukan saat itu. Kan di antara kita mah, nanti juga bisa. Ya. Nanti malam juga bisa. Ini termasuk kalau ada PR nih biasanya.
PR itu dilakukan ketika nanti saja menjelang ada mata pelajaran. Ketika di situ bisa dilakukan, di malam itu kenapa nunggu nanti? Siapa yang bisa menjamin di malam nanti kita masih hidup atau setidaknya sehat? Ya. Jadi sering kita hadapi. Ya, contoh tugas-tugas yang dilakukan pas begitu tugas mau dikumpulkan terkendala dengan hujan. Walah, hujan. Ya, coba kalau dikumpulkannya jauh-jauh hari. Ya, atau sebelumnya. Kan jadi masalah. Ini kayaknya saya sampaikan tidak sampai akhir karena waktu penyampaian sudah habis. Sekarang ke forum tanya jawab ya. Namun itulah poinnya ya. Poinnya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan izin bertanya. Jika kita sudah memberitahu maksiat itu dosa pada orang, tetapi dia tetap melakukannya, apakah dosanya akan diampunkan? Syukran Ustadz. Tugas kita adalah memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Yuk ngaji, itu dari hal yang ma'ruf. Ayo ikut kajian, ayo sholat, itu termasuk dari yang ma'ruf. Begitupun ketika kita mencoba untuk menasihati saudara kita dalam kemungkaran. Tolong dong, bagusnya jangan merokok loh, merokok itu kurang baik. Atau misalnya ada teman kalian yang terindikasi suka pacaran misalnya. Lantas kalian mengatakan rame ya masalah. Ya. Lantas kalian mengatakan seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana ketika nasihat kita ini tidak diikuti. Nah, anak-anakku sekalian, ketika orang melakukan apa yang kita nasihatkan, contoh dia ngaji, sholat, atau dia misalnya menjauhi pacaran dan sebagainya, itu yang melakukan itu adalah Allah. Catat, bukan karena kita, karena Allah berkeinginan dia sholat, karena Allah menghendaki dan memberikan petunjuk dia ikut kajian, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepadanya untuk tidak bermaksiat. Kita mah hanya wasilah saja. Ini sebetulnya menjadi amal soleh. Berarti apa? Berarti anak-anak sekalian, kita nggak usah putus asa ketika teman kita tidak mengikuti apa yang kita nasihatkan. Nyantai saja, ya. Fokus, istiqomah. Jangan baperan, jangan lebay. Karena misalnya teman kita kekeh we, ngerokok wae, udah biarin saja. Tugas kita mah menasehati dan kita mendapatkan pahala dari nasihat kita. Urusan dosa, ya dia yang melakukan dosanya. Karena kita sudah mencegahnya, menasehatinya. Tapi ketika seseorang sholat, ketika dia ikut ngaji, wasilahnya karena nasihat kita dapat pahala tuh, bedanya itu. Kecuali kalau kita menyuruh seseorang melakukan kemaksiatan, yang mendapatkan dosanya tidak hanya pelakunya, tapi kepada yang menyuruhnya, bahkan yang menunjukkannya. Contoh, nih contoh sederhana begini. Kalian berada di pinggir jalan situ. Ini contoh ya. Datang pengendara motor, laki-laki berdua. Lantas orang tadi bertanya kepada kalian, Dek, tahu nggak tempat jualan miras? Misal ini Maya, misal. Lantas kalian tahu, lain langsung nunjuk, sebelah sana Pak. Nanti Bapak belok kanan, lewat 2 rumah, nah bloknya blok ini, nomor rumahnya nomor sekian. Kalian cuma menunjukkan itu saja, dapat dosa.
Itu mah terlalu panjang. Kalian dengan cukup menunjukkan, tuh Pak sebelah sana rumah yang warna merah, dapat dosa. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan kalian terlibat di situ, maka dapat dosa. Itu berbeda tadi dengan nasihat. Jangan merokok, jangan bermaksiat dan sebagainya. Itu dapat pahala itu. Kalaupun yang bersangkutan tidak mentaatinya. Ya. Jadi selama itu nasihat dalam kebaikan dan kebenaran, kalian mendapatkan pahala. Terlepas dari yang nasihatnya itu, ngikut apa tidak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Nama saya titik-titik nih. Apakah benar perkataan kita itu seperti busur panah yang ketika dilepaskan tidak bisa ditarik kembali? Betul. Makanya kalau lisan ini menyakitkan, itu lukanya itu lebih tajam dari benda tajam. Kalau seseorang terluka gara-gara benda tajam itu mudah untuk diobati. Tapi kalau seseorang terluka gara-gara lisan kita itu susah untuk diobati. Karena yang terlukanya itu bukan yang dohir yang di luar, tapi yang dalam. Dan yang lebih inti yaitu hati. Makanya berhati-hatilah ketika kita mengucapkan sesuatu. Ya. Berbeda dengan nasihat, ya. Perkataan baik, nasihat baik, nasihat kebaikan. Apalagi ketika kalian misalnya mengatakan sesuatu dan sering teringat perkataan itu dan menjadi motivasi, misalnya sungguh luar biasa itu perkataan itu, sehingga seseorang terus berubah menjadi lebih baik dan orang yang mengatakan itu mendapatkan pahalanya. Ya, makanya salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan orang itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga lisannya. Ingat peristiwa beberapa bulan yang lalu, ya, terjadi pada seseorang, ya, tokoh yang luar biasa terkenalnya, itu gara-gara lisan itu sampai hilang jabatan, ya, gara-gara lisan sampai seluruh Indonesia, ya, netizen nih, ya, netizen Indonesia itu keren-keren, sampai seperti itu, ya. Jadi hati-hatilah, hati-hati karena lisan ini tak bertulang, tapi tajamnya melebihi senjata tajam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz Afwan, izin bertanya, bagaimana cara tidak terlalu peduli dengan perkataan orang lain yang tidak penting, namun perkataannya sangat sakit. Begini anak-anak sekalian, ini sebagai motivasi saja. Kalaupun memang sunatullah ketika ada orang yang menghina kita, kita sakit. Tapi segera Anda ingat bahwa setiap kali ada orang yang menghina kita, menggibah kita, memfitnah kita, ingat, selama itu tidak terjadi pada diri kita, itu bagian daripada fitnah, bagian daripada kejelekan dia, yang secara tidak langsung dia itu sedang mentransfer kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya kepada kita. Terus dia gibah, menghina, bullying dan lain sebagainya, sampai kebaikannya habis, pindah kepada diri kita, tidak berhenti. Dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita akan kita transfer kepada dia. Makanya di antara orang yang muflis, orang yang kotol, orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, tapi berbarengan dengan itu dia datangkan dosa-dosa yang berkaitan dengan saudaranya. Dia pernah memukulnya, mengeluarkan darahnya, mencacinya, menghinanya, menggibahnya. Ya, makanya orang yang gibah itu, orang yang menghina itu, secara otomatis, saya ulangi lagi, dia sedang mentransfer kebaikannya. Sampai habis tuh, selama dia melakukan itu. Kalau habis, maka kejelekan, dosa yang digibahnya, yang dihinanya, itu akan kembali kepada diri. Ya, makanya ada orang-orang yang menghina, ya, orang yang katakanlah yang tidak peduli, ya, dengan kita, yang menyakiti, itu datangi, kasih hadiah. Makasih ya,
Anda sudah memberikan pahala kepada saya. Itu ya. Kalaupun emang wajar ya sunatullah ketika kita dihina kita sakit hati. Tapi belajarnya seperti itu. Kuncinya jangan dilawan. Kalau dilawan sama saja berarti. Ya, didoakan saja. Didoakan saja agar dia mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau tidak baik-baik, kalau tidak baik-baik gitu ya, tidak berubah menjadi baik maksudnya, ya doakan sajalah. Terserah Allah mau digimanakan. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana jika seseorang kadang bertaubat, kadang tidak? Dan apakah sama seperti melalaikan ibadah? Contoh seperti hari ini bertaubat tetapi besoknya melakukan kemaksiatan dan terus seperti itu mengulangi dan di hari yang sama. Jadi ada sekalian, kullu ibnu Adam khata'un wa hal khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berpotensi untuk melakukan kesalahan. Bahkan al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya untuk melakukan dosa, ya, kesalahan dan lupa. Jadi wajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka sekali, sangat senang sekali ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan lantas dia bertaubat, lantas dia beristighfar. Beristighfar dan bertaubat. Proses itulah yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ya? Ya. Wahal hatta ini atawabun. Sebaik-baik orang yang setelah itu yang bertaubat dan tidak akan pernah terputus. Makanya ittaqillah haitsuma kunta wattabi sayyi'atil hasanati tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Kejelekan dengan kebaikan, kejelekan dengan kebaikan, kejelekan dengan kebaikan. Agar apa? Tamhuha, agar menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Tamhuha ini bisa berarti beristighfar dan bertaubat. Tamhuha ini atau al-hasanah ini bisa berkaitan dengan amal soleh kita. Itu ya. Jadi jangan pernah putus asa dan terus, karena selama kita mengucapkan istighfar setiap hari, Rasulullah SAW saja tidak kurang dari 60 sampai 100 kali untuk beristighfar. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya. Manusia itu kadang suka tergoda sama hal-hal yang membuatnya menyia-nyiakan waktu. Nah, bagaimana upaya kita agar selalu istiqomah untuk memanfaatkan waktu itu? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi anak sekalian, selama kita sadar bahwa pahala kita masih kurang, maka insya Allah senantiasa kita akan termotivasi untuk beramal soleh dan menjadikan waktu-waktu kita untuk beramal soleh. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya. Kalau kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu. Gabunglah atau bertemanlah atau kalian mempunyai sahabat yang satu frekuensi, yang satu visi, yang saling menasehati. Ya, bukan sahabat yang bukan teman yang hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja. Tertawa, main sana, main sini enggak. Ya, kalian harus bisa membedakan antara, kalau saya ya, konsep saya itu bisa membedakan antara teman dan sahabat. Semua orang itu teman saya, tidak ada yang menjadi musuh saya. Tapi di antara teman saya itu tidak semuanya menjadi sahabat. Karena sahabat itu bagi saya adalah yang satu frekuensi dan satu visi. Itu adalah orang yang bisa, atau sahabat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Jadi sahabat itulah nanti yang memberikan syafaat di akhirat. Ketika kita sudah tiada, ketika kita tidak ada di surga, maka sahabat itu akan mencari kita. Ya Allah, kenapa sahabat ini tidak ada? Padahal orang ini ya Allah senantiasa bersama saya di dunia. Kalau sholat bersama-sama, ngaji juga bersama-sama. Tapi saya tidak mendapatkan di surga ini ya Allah. Lantas Allah mengatakan, teman kamu atau sahabat kamu di neraka. Lantas orang tadi mengatakan, ya Allah segerakan dia untuk masuk ke dalam surga. Saya menjadi saksinya bahwa dia adalah orang baik. Itu hikmah dan manfaat seorang sahabat. Yang kedua, lingkungan, atau yang sering dinamakan dengan bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Kalau kalian ingin mendapatkan waktu yang ingin dimanfaatkan, maka lingkungan juga membantu.
Di sini ada yang dinamakan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Makanya nih anak-anakku sekalian, bikin di keluarga kalian lingkungan yang kondusif untuk senantiasa memaksimalkan waktu dengan baik. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang tahu bahwa menyia-nyiakan waktu merupakan sebuah sifat yang tercela, tetapi ya tetap melakukannya. Contohnya seperti orang yang menunda-nunda sholat, padahal tidak ada uzur yang membuatnya harus menunda-nunda sholat. Namun setiap sholat ia merasa menyesal karena telah lalai dalam sholatnya. Jazakallahu khair. Ini hampir sama ya, tanya dengan sebelumnya, tapi saya perkuat kembali ya, bahwa kaitan dengan manusia ini memang seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi al-imanu yajid wa yanqus ya. Jadi iman itu kadang bertambah dan berkurang. Yajid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi berkurangnya itu kuat keimanan kita itu dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka salah satu cara bagaimana agar kita senantiasa kuat ya atau istiqomah dalam menggunakan waktu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita taat kepada Allah atau stimulus ya, rangsangan untuk melakukan itu. Jadi bagaimana orang-orang yang tahu bahwa ya ada ketika dia menyanyikan waktu ya berbeda toh orang yang sholat pada waktunya ya, orang yang sholat pada waktunya ketika sholat duhur di waktu duhur ya, dengan orang yang melalaikan sholat itu beda pahalanya, tentu dari segi fadilah. Makanya rugi ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di saat itu dia sholat bisa pada waktunya, namun dia tidak melaksanakan hal itu. Ya secara tidak langsung dia tidak kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat Allah, tapi dia kufur nikmat. Maka senantiasa kita beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada siratan-siratan untuk melalaikan ibadah kita. Bismillah Ustaz, afwan izin bertanya, dulu ketika pertama kali berhijrah, kenikmatan ibadah itu terasa. Seiring berjalannya waktu, kenikmatan itu hilang, malah pudar. Pertanyaannya, bagaimana agar bisa mengembalikan kenikmatan itu? Haruslah mengulang apa yang sebelum hijrah, kemudian taubat? Enggak seperti itu. Ya, maksudnya masa harus bermaksiat lagi? Nah, kenapa orang tidak bisa menikmati ibadah? Nah, tolong dengarkan, ini penting. Ketika seseorang berhijrah, anak-anak sekalian, tidak cukup hanya berhijrah saja, tapi yang lebih penting adalah niat. Ini yang penting. Banyak orang hijrah karena tren. Contoh, mohon maaf ya. Ketika kalian berpakaian seperti begini, karena dipaksa, tapi karena dengan tulus niat yang keluar dari hati kalian itu beda. Dulu saya punya seseorang, nggak usah sebutkan, orangnya sudah tiada sekarang. Dulu di usia yang masih remaja seperti kalian, usianya mungkin ketika itu 12 tahunan lah, masih SD kalau nggak salah. Dia langsung pakai cadar, bayangkan sudah. Dia pakai cadar, sebelumnya tidak. Lalu seusia SD lah, kelas 6 kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah kelas 6. Dia pakai cadar, bayangkan, masih kecil pakai cadar. Namun apa yang terjadi? Itu seakan-akan hijrah. Kelihatan pakaiannya kan, nah seperti itu. Namun apa yang terjadi? Karena tidak dibarengi dengan ilmu, tidak diiringi dengan niat yang tulus, pakaiannya tidak menyebabkan dia berubah dalam hal perilakunya. Ini terlihat dari tidak betahnya dia di pondok itu. Ketika dia tidak betah, keluar dia. Ketika keluar, naudzubillah min dzalik, malah lebih parah. Tidak hanya melepas jilbabnya, tidak hanya melepas burqanya, cadarnya. Ya, ketika itu sudah beranjak dewasa, kisaran 15 tahunan lah, atau 16 tahunan. Tapi udah masuk dalam dunia narkoba, sampai meninggalnya pun tragis. Ini ketika seseorang berhijrah, tapi tidak smooth gitu. Makanya bagi kalian yang mencoba untuk merubah, ya, berhijrah, itu harus dibarengi pertama dengan niat yang tulus. Yang kedua adalah dengan ilmu yang cukup. Jadi dibarengi dengan ilmu. Ketika kalian mengikuti sesuatu dibarengi dengan ilmu, itu akan kuat itu. Ya, akan kuat. Dan udah nggak memudahkan lagi. Yang ketiga, kembali lagi saya tadi pembahasan jawaban yang tadi, teman itu perlu itu. Teman hijrah kita
atau untuk mengkondusifkan keimanan kita itu perlu. Situasi itu perlu. Dan yang lebih penting lagi adalah berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah Allahumma sabbit qalbi ala ta'atik, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya, sampaikan itu kepada Allah, karena yang memutarbalikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong yang barusan bertanya jangan kembali lagi ke maksiat lantas nanti taubat lagi. Terus memohon kepada Allah dan luruskan niat, ya. Jangan merasa dipaksa. Bismillah, afwan Ustaz. Waktunya habis. Oke, satu lagi ya. Ini yang terakhir. Ustaz, izin bertanya bagaimana cara kita untuk mengingatkan orang yang lebih tua dari kita untuk berhenti merokok. Emang jangankan kalian, saya kan sekarang ini di hadapan saya ada sekitar hampir tiap tahun ya. Di hadapan saya itu para jamaah yang akan berangkat ke tanah suci. Bayangkan sama kalian. Dan di antara mereka ada beberapa bahkan mayoritas bapak-bapaknya itu merokok. Itu pernah nih ketika kita manasik haji itu ada satu pemateri yang menyampaikan bahwa rokok ini gini. Apa yang terjadi? Sang bapak tadi ya itu langsung ngacu, merasa tidak enak alias ngebantah. Itulah realita. Makanya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang merokok apalagi usianya lebih tua dari kita, harus dengan penuh dengan hikmah ya. Dengan baik caranya. Apalagi kita masih muda. Kalau ke jamaah gitu melarang langsung mungkin susah karena mereka kita sampaikan saja bahwa merokok itu tidak baik dengan cara yang baik juga menyampaikan. Terutama kalau saya sampaikan itu kepada mereka, mohon Pak setidaknya ketika Ar-Muzna tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apalagi ketika berada mabit di Mina, apalagi ketika di Arafah. Masa gara-gara rokok haji kita jadi mardud ya di tanggal 9 ketika wukuf. Seperti itu aja sampai. Karena anak-anakku sekalian, orang berhadapan dengan orang seperti begini itu hanya Allah yang bisa merubahnya. Kita hanya bisa menyampaikan nasihat. Ya, jangankan orang tua, anak-anak seperti kalian saja nih, seperti kalian. Saya orang yang lebih tua dari kalian. Ketika di antara kalian para santriwan ini ada yang merokok, untuk di madrasah atau di sekolah mungkin bisa memberikan peraturan. Tapi ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ada anak yang mengatakan, Pak, orang tua saya juga memperbolehkan. Ya. Minggu yang lalu Bapak manggil seseorang. Saya panggil, ada laporan katanya merokok. Dia bilang gitu. Kamu tahu orang tua kalian merokok? Tahu Pak. Bingung. Ya kan? Di sekolah tidak boleh, di rumah diperbolehkan. Makanya setidaknya peraturan sekolah tetap mengharamkan, mentidakbolehkan siswinya untuk merokok. Setidaknya itu yang bisa dilakukan. Itu saja mungkin anak-anakku sekalian ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di suasana yang penuh dengan keberkahan. Walhamdulillahirabbil alamin, syukran ala kulli husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.